Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Herna Valentina Sitorus MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi terkait mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan berpikir tentang apa sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa pembelajaran itu menjadikan salah satu pembelajaran yang berpusat bagi kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan pembelajaran memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, profil belajar siswa tersebut. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, selanjutnya, mengapa perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu, tujuan pembelajaran berdiferensiasi dirumuskan secara resmi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan di kelas? Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, bukan? Nah, keadilan di sini bukan berarti membagi sama rata. Keadilan yang dimaksud di sini adalah guru berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam menumbuh kembangkan minat dan bakatnya. Dan tentunya hal ini akan menjadi porsi yang berbeda untuk setiap murid. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru dapat menerapkan melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten terkait apa yang kita ajarkan kepada murid. Ini berkaitan terhadap kebutuhan belajar murid. Kemudian diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid itu dapat memahami materi. Ini terkait dengan gaya belajar murid, apakah itu gaya belajar visual, auditory, maupun kinestetik. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk terkait bukti apa yang menunjukkan sehingga kita dapat mengatakan bahwa murid itu telah paham. Ini berkaitan dengan hasil akhir dari proses pembelajaran, baik itu berupa tes, presentasi, atau diskusi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mampu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, rekan guru sekalian, kunci keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ada pada seorang guru. Guru harus dapat menggali data kebutuhan murid dan kemudian memetakannya dengan benar agar bisa membuat perencanaan pembelajaran yang bisa mengakomodasi beragam kebutuhan murid. Jika hal itu dilakukan dengan benar dan penuh kesungguhan, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mampu membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik satu pemetaan belajar siswa meliputi kesiapan belajar, yaitu apakah siswa belajar dengan lambat, cepat, konkret, abstrak. Yang kedua, minat belajar. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar, apakah murid itu belajar secara visual, auditory, atau kinestetik. Nah, selanjutnya bagaimana koneksi antar materi, yaitu hubungan antara pembelajaran berpusat pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Saya memaparkan pada modul 11 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam, yaitu kondisi murid sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya, lingkungan tempat murid berada, dan kodrat zaman, yaitu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, pada model 1-2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salah satu poin dari nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak kepada murid, yang artinya harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang artinya harus mampu mengatur dan merencanakan pembelajaran dengan baik dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya pada modul 1-3 mengenai visi guru penggerak, salah satu poin penting yaitu guru penggerak harus mampu menggerakkan perubahan di sekolahnya masing-masing, terutama terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan terakhir pada modul 1-4 mengenai budaya positif, yaitu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, guru harus berperan sebagai manajer yang dalamnya menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan restitusi, di mana setiap murid harus diperhatikan kebutuhan dasarnya. Karena biasanya kasus atau permasalahan murid dilandasi oleh salah satu dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan bisa saja adalah kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 21 ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sekian dan terima kasih.